Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk Kak Sultan dan juga Kak Agnes. Bagaimana Kak kabarnya hari ini? Ini sih Kak, aku Selamat masih sore. feeling nervous soalnya ini kayaknya jarang interview. Tapi alhamdulillah baik-baik saja. Alhamdulillah, berarti baik-baik semua ya dari Kak Sultan dan juga Kak Agnes. Semoga kita selalu sehat dan juga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Nah, sebelumnya aku mau ucapin terima kasih kepada Kak Sultan dan juga Kak Agnes telah mau meluangkan waktunya untuk acara wawancara dan juga diskusi sore hari ini bersama LPM Aqua. Nah, sebelum kita memulai acara wawancara ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya Kak, menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar kegiatan wawancara sore hari ini dapat berjalan dengan lancar dan juga baik. Berdoa dapat dimulai. Berdoa dapat dicukupkan. Baik Kak, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nah, saya Dianisa Pistasari selaku moderator untuk diskusi dan juga wawancara hari ini, serta ada teman-teman dari rekan lembaga pers mahasiswa LPM Aqua, ada Kak Alivia dan juga Kak Safir. Untuk itu mungkin perkenalan dari LPM Aqua itu dulu Kak. Mungkin dari Kak Sultan dan juga Kak Agnes dipersilakan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu agar teman-teman LPM Aqua dan juga teman-teman FPKUB lebih kenal dengan kakak-kakak semuanya. Oke, perkenalkan nama aku Sultan Muhammad Al-Ghifari. Aku ini apa dari Universitas UPNFJ dan sekarang udah alhamdulillah semester 6. Terus aku kalau di Water Nation itu sekarang ini karena sudah lewat jabatannya tapi waktu apa batch kemarin itu jabatannya untuk yang kakak Kak Dian undang ini dulu itu sebagai PC back to Rerak gitu. Sama Head of Graphic Design juga ya, Sultan ya? Iya, betul. Oke, dari Kak Sultan udah nih. Mungkin dari Kak Agnes dipersilahkan Kak untuk memperkenalkan diri. Oke, terima kasih buat kesempatannya. Perkenalkan, aku Agnes Efrata, bisa dipanggil Agnes, di Water Nation sebagai Head of Public Relations, join Water Nation sejak 2021. Sekarang kegiatannya kerja, baru lulus tahun lalu, dan sekarang domisili di Gresik. Thank you. Oke, terima kasih untuk Kak Sultan dan juga Kak Agnes atas perkenalan singkatnya. Oke, saya ingin menjelaskan juga tentang tujuan wawancara kita hari ini antara LPM Aqua dan juga kakak-kakak dari Water Nation. Nah, tujuannya yaitu untuk membahas tentang pentingnya kesadaran dalam pelestarian air. Yang kemudian nantinya hasil diskusi ini akan kami muat dalam berita Aqua yang akan terbit, akan kami muat dalam buletin Aqua yang akan terbit pada tanggal 31 Maret 2022 serta pada YouTube Aqua TV. Oke, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, izinkan saya untuk membacakan narasi terkait dengan pelestarian air. Air merupakan unsur alam yang sangat krusial bagi manusia. Tak dapat dipungkiri kita tidak dapat hidup tanpa air, baik untuk minum, mandi, memasak, dan seterusnya. Menurut KLHK, yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dilansir dalam tempo.com, sebesar 59% sungai di Indonesia masih dalam kondisi tercemar berat. Faktor pencemar tersebut berasal dari limbah rumah tangga, pertambangan, migas, dan peternakan. Berdasarkan data tersebut, artinya Indonesia masih darurat kelestarian air. Nah, untuk itu izinkan saya bertanya, mungkin kita bisa mulai dengan tujuan awal dibentuknya komunitas Water Nation dan juga bagaimana awal mula terbentuknya Water Nation ini, Kak. Mungkin bisa dijelaskan? Oke, menjawab ya Dian ya. Untuk tujuan awalnya sendiri sebenarnya punya alasan yang mirip juga sesuai dengan data yang udah disampaikan tadi.
Salah satunya juga karena sebenarnya kan banyak banget ya organisasi atau komunitas lingkungan, tetapi sedikit sekali yang berfokus pada isu air bersih dan sanitasi. Nah, pada awal mulanya organisasi ini berdiri itu atas dasar ide dan prakarsa dari salah satu siswi SMA di Jakarta namanya Arfiana. Pada saat itu, pada awal berdiri, Water Nation itu namanya bukan Water Nation, tapi Thirst Project Jakarta. Nah, dari mana sih nama Thirst Project Jakarta ini? Jadi pada saat itu Arfiana mengikuti suatu konferensi internasional, dari sana juga dia bertemu dengan beberapa founder, salah satunya adalah founder dari Thirst Project yang basisnya itu ada di US. Nah, Thirst Project itu adalah organisasi kepemudaan yang memang fokusnya di air bersih dan sanitasi gitu. Nah, dari sana akhirnya lahirlah Thirst Project Jakarta. Lalu nggak lama setelah berdiri, mungkin sekitar 2 bulan ya, banyak yang bertanya, kenapa namanya Thirst Project Jakarta? Apakah orang-orang yang mau join untuk memberikan dampak di isu ini, apakah hanya orang Jakarta aja gitu? Padahal tuh sebenarnya enggak. Sebenarnya kita pengen beri dampak tuh yang besar gitu, yang luas gitu. Jadi akhirnya setelah itu rebranding, kita ganti nama jadi Thirst Project Indonesia. Nah, tapi Thirst Project itu sebenarnya kan ada di beberapa negara. Untuk pusatnya ada di Amerika, lalu ada di Indonesia, lalu ada juga di beberapa negara lain. Nah, dari sana timbul pertanyaan-pertanyaan lagi nih, apakah Thirst Project Indonesia ini hanya memberi dampak untuk Indonesia saja? Nah, dari situ kita juga, seiring berjalannya waktu, kita juga sadar bahwa semua program yang kita jalankan selama 1 tahun pertama itu merupakan hasil ide, kreativitas, dan juga usaha dari anak-anak Indonesia gitu. Dan kita pengen beri dampak itu juga dampak yang luas. Pertama memang untuk Indonesia, tapi juga kita pengen kasih dampak secara global gitu. Jadi tidak ada batasan. Nah, dari situ akhirnya kita rebranding menjadi Water Nation untuk menghilangkan sekat-sekat atau batas-batas pemberian dampak positif dalam isu ini gitu. Mungkin itu sih yang bisa aku sampaikan. Oke, terima kasih Kak Agnes atas penjelasannya. Mungkin dari Kak Sultan ada tambahan? Kalau dari aku cukup sih Kak Dian. Udah jelas banget tadi Kak Agnes. Oke, terima kasih Kak Sultan. Baik, kalau begitu sebenarnya Water Nation pertamanya bukan menggunakan nama ini ya Kak. Sebenarnya awalnya menggunakan First Project Jakarta dan kemudian di rebranding menjadi First Project Indonesia dan di rebranding lagi menjadi Water Nation seperti itu ya Kak. Oke. Untuk program-program Water Nation itu ada apa aja sih Kak yang terkait dengan pelestarian air? Mungkin bisa dijelaskan. Oke, izin menjawab lagi ya. Iya. Kalau program-program yang berkaitan dengan pelestarian air itu kita ada banyak banget. Mungkin flashback lagi ke awal-awal kita berdiri, itu kita pernah kolaborasi dengan Campaign for Change. Jadi waktu itu kita ngadain challenge nih, namanya aliran air. Jadi di challenge tersebut ada beberapa aksi yang harus dijalani sama changemaker. Setiap challenge yang selesai, itu changemaker udah otomatis berdonasi sebesar 10.000 tanpa mengeluarkan uang sama sekali gitu. Nah, untuk challenge aliran air sendiri itu aksinya ada 4. Yang pertama itu kita ngadain campaign juga di media sosial. Jadi untuk aksi yang pertama, para changemaker tuh harus publish postingan yang udah kita sediain di media sosial seperti Instagram. Nah, postingan itu berupa semacam ilustrasi tubuh manusia. Dalam sehari itu manusia tuh butuh air seberapa banyak sih dan kegunaannya untuk apa. Lalu di situ ada tulisan pertanyaan cukup besar, ada tulisan sudahkah kamu minum gitu. Jadi sebenarnya postingan itu juga buat reminder nih buat orang-orang bahwa air itu merupakan salah satu kebutuhan buat manusia, tubuh kita gitu, untuk menjaga hidrasi kita gitu. Nah, terus untuk aksi selanjutnya itu juga ada webinar, kita ngadain webinar Thirst for Knowledge.
Lalu yang ketiga itu changemaker foto dengan air minum atau foto dia lagi nyiram tanaman. Nah, selanjutnya juga ada foto dengan pohon. Selain campaign challenge tersebut juga kita ada challenge lainnya seperti hari ini kita cerita tentang air. Jadi di situ kita ada salah satu aksinya adalah ngecek air tanah, terus juga ngecek apakah air itu layak dikonsumsi atau enggak gitu. Karena kan seperti yang kita tahu memang air itu banyak banget ya ketersediaannya, tapi nggak semuanya bisa dikonsumsi gitu. Jadi salah satu aksinya adalah mengecek kelayakan air tersebut. Lalu dari challenge-challenge tersebut juga kita ada program mungkin bisa dibilang annual program yang sampai sekarang juga masih kita masih kita siapin terus supaya bisa lebih baik terus. Seperti ada program backlorat, ada program memetik juga. Mungkin nanti bisa dijelasin sama Sultan soal backlorat dan memetik. Oke, terima kasih Kak Agnes untuk penjelasannya. Oke, Kak, izin bertanya terkait tentang aliran air yang tadi dan beberapa program yang sudah dijelaskan sama Kak Agnes. Untuk itu pelaksanaannya masih secara online ya Kak? Maksudnya belum ada kayak ke tempat-tempat, beberapa tempat gitu untuk ngecek langsung seperti itu, atau hanya online saja seperti saling share konten di Instagram atau melakukan webinar gitu Kak? Untuk sejauh ini itu kita masih online karena kita juga untuk pengurus dan juga volunteer Water Nation itu kan kita tersebar di beberapa daerah. Jadi di seluruh Indonesia ya. Jadi kalau untuk kegiatan offline mungkin kita masih sangat terbatas. Jadi kalau untuk program-program yang sifatnya offline itu biasanya kita kolaborasi dengan organisasi lain, bisa dengan startup, bisa dengan lembaga atau institusi pendidikan. Juga ada beberapa NGO yang dengan fokus yang sama dengan kita. Dan dulu itu sempat juga mau ada kolaborasi dengan salah satu organisasi. Jadi mereka itu dari ITB dan mereka punya program untuk membuat pipanisasi atau saluran air di desa-desa yang memang membutuhkan gitu. Nah, dari sisi Water Nation kita membantu secara online mungkin seperti partnership dan juga database lokasi mana aja yang membutuhkan. Lalu mereka nanti yang meneliti atau observasi langsung di lokasi tersebut gitu. Karena memang kita ada keterbatasan kalau untuk offline gitu. Oke. Terkait yang proker yang sudah dijalankan secara offline tadi, sudah pernah dilakukan di daerah mana saja, Kak? Kalau untuk itu kita masih di Pulau Jawa ya, karena memang kita mayoritas domisili masuk di sini, jadi untuk lokasi-lokasi itu memang masih di Pulau Jawa sih. Oke, berarti masih sekitaran Jawa ya, Kak? Nah, terima kasih Kak Agnes atas penjelasannya. Saya lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya ya, Kak. Kami melihat di beberapa postingan Water Nation yang ada di Instagram bahwa Water Nation memiliki salah satu program unggulan yaitu Back to Lera. Nah, mungkin bisa dijelaskan Kak bagaimana program tersebut? Jadi program Back to Lera itu tentang kampanye untuk mengembalikan eksistensi Lera sebagai deterjen alternatif untuk menggantikan deterjen konvensional yang mencemari lingkungan, apalagi lingkungan perairan. Waktu aku jadi PIC itu, pertama-tama itu kampanyenya gitu kita pakai ambasador. Tapi habis itu dikucutkan lagi jadi dibuat kayak apa namanya itu? Kayak ada cabang organisasinya lagi lah. Jadi 5 region. Jadi ada Back to Lera Bali, Back to Lera Jawa Timur, Jawa Tengah, Banten sama Jakarta. Nah, itu tujuannya masih sama sih kayak kampanye, itu menyebarkan awareness about konten. Namun karena mendekati akhir tahun, akhirnya sama kami dibuatlah 2 event yaitu campaign volunteer sama webinars gitu. Kalau campaign volunteers itu relawannya itu kami tugaskan untuk upload konten itu
ada 7 konten di-upload sama 7 hari. Jadi ya upload itu satu hari itu satu konten itu apa aja ya, bentar ya. Aku lihat dulu. Kalau nggak Iya, Kak, salah itu silakan. tentang ada tentang ini apa perubahan iklim juga, pencemaran tanah, deforestasi, pencemaran air, penebangan hutan, apa sama penghematan listrik sama energi terbarukan. Nah, habis itu baru balik lagi ke tujuan awalnya itu buat kampanye tentang lagi lewat live IG. Nah, habis itu kita juga buat webinar sama 2 hari yang ngebahas itu lebih besarnya tentang ini ya tadi yang dibahas tentang pelestarian air sama climate change ya gitu. Mungkin ada yang mau ditanya lagi Kak? Oh iya Kak, izin bertanya, mungkin di sini teman-teman masih bingung ya, LERAK itu sebenarnya apa sih Kak? Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu. Dan bagaimana kok awal mulanya ide proker ini terciptakan itu bagaimana Kak? Oke, kalau mungkinnya ide terciptakan itu aku apa ya? Pertama-tama mungkin karena nanya simpel sih kalau misalnya prokernya itu karena tiba-tiba open recruitment buat apa kakak-kakak ini program gitu biar daripada dipisah disatuin aja. Terus tadi ada yang tanya soal rak ya. Iya Kak, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu tentang apa itu LERAK. Mungkin dari teman-teman juga masih bingung sebenarnya. Soalnya kan juga ya kurang awam gitu. Ya aku juga waktu pertama juga gini sih tanya juga rak itu apa. Jadi rak itu apa ya? Kayak buah yang kayak biji-bijian itu yang kecil cuma segini doang, cuma segini bulat. Dan itu bisa digunakan untuk ini sih Kak, buat mencuci seperti pada umumnya. Bisa dipakai cuci baju. Aku juga pernah dulu pakai buat kepel, buat cuci piring juga. Namun bedanya sama konvensional ini, apa limbahnya itu nggak menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan gitu Kak. Gitu. Oke, berarti terima kasih Kak Sultan atas jawabannya. Berarti awal mulanya terciptanya ide proker ini sebenarnya juga dari adanya volunteer-volunteer seperti itu ya Kak, yang kemudian membesar meluas, akhirnya terciptalah proker Back to LERAK ini. Nah, kemudian untuk LERAK sendiri itu merupakan seperti buah kecil coklat gitu ya Kak, kalau nggak salah. Kalau dilihat dari Instagram Water Nation. Nah, Ya. itu ya. Nah, itu bisa digunakan sebagai pengganti sabun atau deterjen seperti itu ya, Kak? Ya. Oke, dari Water Nation sendiri apakah menyediakan atau memberikan bukan fasilitas juga, mempermudah untuk pendistribusian LERAK atau mungkin ikut serta dalam pengolahan LERAK agar bisa digunakan, agar bisa diperjualbelikan ke masyarakat, Kak? Oke. Sebenarnya waktu dulu itu kita udah ada niat sih buat apa dropshipping atau istilah gitu, cuma kita udah kampanye cuma kurang laku akhirnya udah berarti paling yang beli itu paling kalau singkat paling yang beli itu cuma aku sama satu volunteer gitu. Nah, tapi yang at least kita udah berusaha buat mengkampanyekan. Terus tadi pertanyaan yang lainnya tadi apa Kak? Ya itu intinya itu Kak, dari Water Nation apakah menyediakan atau memfasilitasi untuk pengolahan LERAK yang agar bisa didistribusikan ke teman-teman atau ke masyarakat seperti itu Kak? Oke, kalau itu sih, kalau untuk kedepannya sih belum kelihatan sih Kak. Kita soalnya fokus ke program lain dulu. Oke, terima kasih Kak Sultan atas jawabannya. Berarti sebenarnya Water Nation pernah mencoba untuk mendistribusikan atau memperjualbelikan LERAK sendiri ya Kak. Tapi memang ditunda terlebih dahulu karena peminatnya yang masih sedikit seperti itu ya Kak. Dan lebih difokuskan ke proker-proker lain seperti itu.
Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, izinkan saya bertanya tentang bagaimana tanggapan masyarakat, terutama generasi muda, terkait dengan program Back to Lerak yang diunggulkan oleh Water Nation ini, Kak. Mungkin dari Kak Jadi, Agnes atau Kak Sultan? Oh, oke, Kak Sultan. Jadi kan aku kan kalau misalnya kebanyakan anak muda lah ya yang ini. Kalau misalnya dari speaker-speaker, alhamdulillah tanggapannya positif, ngedukung, ngedoain juga. Terus dari volunteer-volunteer yang ikut, dari feedback-feedbacknya itu banyak juga bentar deh, aku cari dulu deh. Aku juga sambil buka form ini feedbacknya juga sih. Itu juga sama kayak tadi aku bilang, itu tanggapannya itu banyak memuaskan juga, terus ngambilin dukungan sama beri saran. Kalau misalnya dari webinar itu, walaupun kalau jujur sih kalau dari aku kan yang ikut kan dikit gitu lah, 40-30-an orang. Tapi alhamdulillah interaktif gitu. Kalau misalnya dari testimoni itu acaranya itu menarik dan materinya disampaikan juga jelas. Juga mereka juga ada saran, mungkin kebanyakan itu semoga lebih baik ke depannya. Soalnya kalau waktu webinar itu kan biasa, mungkin Kak juga pernah ngalamin kan kalian kalau ada webinar kayak ada kesalahan teknis kayak internet, connection, mungkin Iya, Kak. subtitle, ya. Iya. Itu jadi nanti juga untuk perbaikan. Nih, kemarin juga dan juga yang enaknya itu waktu mungkin materi yang menarik itu bisa disimpan sama volunteer juga, jadi dapat tanggapan positif lah. PPT-nya, materinya itu bisa disimpan buat mereka juga. Bisa dipraktekin. Kalau untuk campaign volunteer yang 7 hari itu juga sama sih, kayak alhamdulillah banyak kan berterima kasih juga, aku juga kaget gitu. Kan kalau soalnya kan mereka kan upload, tapi mereka juga dapetin ilmunya. Sama juga paling ada juga namanya kesalahan teknis juga gitu, kayak misalnya ada yang typo, mungkin salah bikin urutan konten feeds-nya gitu-gitu. Ada yang mau ditanya lagi nggak, Kak? Oke, untuk pertanyaan ini dari sayanya cukup sih, Kak. Mungkin dari Kak Agnes ingin menambahi? Mungkin aku mau nambahin dari penjelasannya soal leraknya kali ya. Jadi lerak itu yang kayak udah dijelasin Sultan tadi, itu memang buah kecil. Terus kenapa muncul ide itu? Jadi karena kan kita juga dulu tuh ada tim riset. Waktu awal tuh ada tim riset. Kita dari konten-konten itu juga beberapa ada yang berdasarkan dari data dari tim riset. Dari tim riset itu juga ngasih data nih tentang permasalahan air di Indonesia yang diakibatkan oleh limbah deterjen. Itu juga pernah kita ada postingnya di Instagram. Jadi sampai ada tuh yang kayak sungai gitu yang kena pencemaran limbah deterjen yang sampai busanya banyak banget yang kelihatannya kayak salju gitu. Itu kan Iya, Kak, iya. Mungkin kelihatannya lucu banget nih, ada banyak busa-busa putih gitu kan. Tapi sebenarnya itu berbahaya banget karena mengandung zat kimia gitu. Terus dari situ juga kita lihat apa sih solusinya, gimana sih kayak mungkin alternatifnya yang bisa kita kasih untuk mengurangi penggunaan deterjen konvensional gitu. Nah dari situ juga riset-riset lagi dan ditemuilah lerak. Dan kenapa namanya Back to Lerak? Karena kita berusaha untuk mengembalikan penggunaan lerak. Karena sebenarnya pada zaman dulu itu masyarakat di Nusantara itu menggunakan lerak. Jadi lerak itu sebenarnya dulu udah dipakai untuk bahan mencuci gitu. Bahan nyuci baju, nyuci pakaian. Aku sendiri juga udah pakai lerak mulai tahun ini. Memang nggak beli dari Water Nation, aku belinya di supermarket gitu. Di supermarket sebenarnya udah ada. Waktu itu aku beli Transmart, aku juga pakai buat nyuci baju. Dan itu berbusa gitu, karena memang mengandung saponin. Dan sebenarnya mungkin ada juga sih beberapa tumbuhan lain yang mengandung saponin atau busa gitu, jadi bisa dipakai buat nyuci. Cuman yang memang sebenarnya lebih populer di kita
dan udah pernah digunakan zaman dulu juga itu adalah lerak gitu. Cuman untuk di zaman sekarang emang perlu usaha yang lebih lagi buat raise awareness gitu, karena kan sekarang dominannya anak muda ya, anak milenial. Mereka Iya. kebanyakan tuh nggak tahu lerak itu apa, dan penyebutannya juga di beberapa daerah itu macam-macam gitu. Dan mungkin yang lebih populer itu aku sempat browsing nama lainnya itu juga ciu. Mungkin ada yang populer juga dengan istilah ciu gitu. Jadi memang di beberapa daerah istilahnya penyebutannya beda, dan juga mungkin terlepas dari penyebutan yang berbeda itu memang ada yang memang benar-benar belum tahu. Jadi memang seperti yang udah Sultan bilang tadi, mungkin untuk partisipan setiap kali kita ngadain program atau event mungkin masih sedikit, karena memang perlu usaha yang lebih lagi buat raise awareness, nyebarin info tentang apa itu lerak dan kenapa kita harus kembali menggunakan lerak gitu. Karena memang lerak itu kan bahan alami ya dari tanaman, nggak dicampur apa-apa, kita cuma kayak naruh di air terus rebus gitu kan, kayak udah kucuk udah hasil busa gitu, dan bisa dipakai buat nyuci, jadi nggak ada bahan kimia sama sekali gitu. Itu sih yang bisa aku tambahin. Oke, terima kasih Kak Agnes atas tambahannya. Oke, berarti sebenarnya dari kaum muda maupun masyarakat antusiasmenya, tanggapannya juga baik ya Kak, juga ramai juga banyak yang ikut volunteer di Water Nation terkait dengan Back to Lerak ini. Nah, selain itu juga ternyata tadi proker atau program Back to Lerak ini tercetus akibat adanya keresahan atau ketakutan terkait dengan kelestarian air yang misalnya seperti sungai tadi yang terlihat seperti berbusa, padahal masyarakat menganggapnya itu lucu, padahal sebenarnya kan berbahaya juga, seperti itu ya Kak. Dan mungkin masih banyak masyarakat atau generasi muda yang belum tahu lerak, dikarenakan memang dari sekarang aja nih, kita kan udah familiarnya dari pakai sabun seperti itu. Mungkin dari leraknya juga banyak yang belum tahu seperti itu. Oke, selain Back to Lerak ini ada program unggulan yang lain nggak Kak dari Water Nation yang menjadi kayak concern banget nih, harus dipublish, harus digalakkan gitu? Waduh. Mungkin Gimana Kak dari Agnes, Kak kasih Sultan? tahu nggak? Kasih tahu aja. Boleh lah. Spill himnya dulu. Oh, ini masih ongoing Kak itu prokernya? Ini lebih ke ini sih. Dulu pernah ongoing tapi di hold, nanti bakal buka lagi. Oke. Kakak pernah pakai online course kayak Coursera gitu nggak Kak? Tahu-tahu? Mau Kak, nggak pernah. Mungkin Nggak bisa pernah ya? dijelaskan ya? Mungkin kalau mungkin Ruang Guru familiar nggak Ruang Guru? Oh ya, Ruang Guru familiar. Jadi itu nama programnya itu memetik. Jadi memetik itu bakal kayak Ruang Guru, Zenius gitu. Jadi itu kayak online learning platform gitulah. Untuk mengakses online course yang itu mengenai edukasi tentang lingkungan. Itu yang mudah dipahami. Untuk mungkin ini karena ini ya, Aviana kan pakai bahasa Inggris, mungkin bahasanya ini kan menemukan cara untuk menyelamatkan bumi. Mungkin ini namanya melestarikan bumi dan menemukan cara untuk mempunyai lifestyle yang ramah lingkungan gitu. Nah, yang menariknya ini yang dari idenya dari Arfi ini sebagian besar dananya untuk program memetik ini itu bakal digunakan buat aksi sosial yang dilakukan oleh anak muda. Terus sih singkatnya. Ada yang ditanya lagi Kak? Oke, berarti untuk memetik ini insya Allah luring atau bagaimana Kak pelaksanaannya? Maksudnya langsung ke tempatnya seperti itu atau balik lagi kayak kampanye di Instagram seperti itu Kak? Itu sifatnya daring, jadi memetik itu online platform gitu, kayak mungkin kayak Ruang Guru dan Zenius kan juga melalui aplikasi online platform gitu kan. Jadi memetik ini juga nantinya menggunakan online platform gitu.
Dan nanti ada kita kerjasama dengan beberapa pengajar seperti dosen-dosen gitu nanti yang menyusun kurikulumnya dari mereka karena kan mereka lebih ahli ya dalam hal ini gitu. Jadi kita kayak hanya menyediakan platformnya dan kita menyediakan fasilitas-fasilitas seperti pengajarnya. Oke, berarti masih daring ya Kak dan menggunakan platform online. Dari Water Nation juga bakalan berkolaborasi dengan dosen-dosen dari beberapa universitas yang terkait dengan topik yang bakalan dibahas. Seperti itu ya, Kak. Oke. Nah, Lisa juga ingin tanya, apabila ada generasi muda yang ingin ikut serta menjadi bagian Water Nation, apakah bisa, Kak? Dan bagaimana caranya? Ini dikhususkan untuk teman-teman yang mungkin baru kenal Water Nation seperti itu, Kak. Mungkin bisa dijelaskan? Bisa Kak Dian, cuma nunggu pengumuman open recruitment dulu ya, soalnya emang dari kaminya juga diinstruksikan itu buat hold on dulu buat open recruitment, soalnya dari kita juga masih banyak yang dipersiapkan gitu. Jadi stay tune aja sih di Instagramnya Water Nation. Oke, berarti buat teman-teman yang ingin ikut menjadi bagian dari Water Nation, tetap tunggu infonya, tetap rajin buat lihat Instagramnya Water Nation terkait dengan open recruitment-nya. Oke, aku mau tahu nih, menurut Kak Agnes dan juga Kak Sultan, seberapa penting generasi muda untuk mulai menyadari bahwa pelestarian air saat ini merupakan tindakan yang perlu dilakukan? Mungkin dari Kak Agnes dulu. Oke, aku izin jawab ya. Jadi kalau menurut aku ditanya seberapa penting, itu penting banget. Karena kan air itu merupakan sumber daya yang vital banget ya dalam mendukung keberlangsungan hidup manusia terutama gitu. Kita dalam melakukan kegiatan sehari-hari pasti perlu air, entah untuk makan, untuk minum, mandi, cuci gitu. Jadi perannya air dalam hidup kita tuh penting banget gitu. Ini aku ada juga sedikit data, aku sambil baca juga ya. Ya. Jadi menurut penelitian tahun 2019, menurut Departemen Pekerjaan Umum tentang konsumsi air dalam satu hari, untuk keperluan mandi, cuci kakus, kita membutuhkan 12 liter per orang per hari. Lalu untuk minum, itu 2 liter per orang per hari. Untuk cuci pakaian, 10 liter per orang per hari. Kebersihan rumah, 31,4 liter per orang per hari. Taman, 11,8 liter per orang per hari. Cuci kendaraan, 21,1 liter per orang per hari. Lalu untuk lain-lain itu 21,7 liter per orang per hari. Untuk wudhu itu 16,2 liter per orang per hari, dan totalnya per orang per hari itu butuh 126,9 liter. Jadi sebenarnya air itu terbukti banget bahwa hal yang vital banget yang pasti kita butuh setiap harinya gitu. Jadi dan seperti yang kita tahu juga bahwa bumi ini kan mayoritas terisi oleh lautan sebesar 71% dan 29%-nya kan itu baru daratan. Tapi dari 71% lautan itu nggak semuanya pasti bisa kita konsumsikan. Jadi kayak yang aku sempat bilang tadi waktu hari ini kita bicara tentang air, kita perlu cek nih air yang bisa dikonsumsi itu yang seperti apa. Itu harus tidak berbau, terus nggak ada rasanya, terus warnanya juga harus jernih, nggak boleh butek atau apa gitu. Nah dari situ kan berarti kita tahu kalau misalnya kita harus memilah-milah mana air yang bisa dikonsumsi, mana yang enggak, berarti kita tahu ada air yang tercemar. Dan mungkin juga dari beberapa riset juga udah menunjukkan bahwa ada krisis air di beberapa daerah, mungkin seperti kayak di Afrika gitu. Nah dari situ kita sebagai anak muda tuh ya harus mulai aware kalau salah satu kebutuhan pokok kita yang udah pasti kita pakai, kita butuhin setiap hari, itu nggak bisa selalu kita dapetin. Bahkan mungkin aku sedikit share juga. Jadi aku akhirnya dari Jambi, dari Sumatera. Waktu aku kecil itu aku sempat ngalamin yang namanya kayak kesusahan air. Dan di situ aku pernah satu keluarga itu beli air
buat mandi, buat keperluan rumah. Nah dari situ kayak berasa banget kayak air tuh wah barang mewah nih karena sampai harus beli gitu. Jadi nggak semua orang tuh ternyata bisa akses air gitu. Padahal itu kan hak yang buat kita bisa dapetin gitu. Jadi buat anak-anak muda tuh penting banget punya kesadaran dan kalau mereka itu sebenarnya punya peran penting juga nih buat melestarikan air gitu sih. Oke, mungkin dari Kak Sultan. Aduh. Dari Kak aku sebenarnya udah lengkap banget sih sampai aku speechless gitu. Oke. Mungkin tambah-tambahin dikit ya kenapa menurut aku air penting karena kan selain tadi yang buat cuci baju atau segala macam itu kan ternyata kan air kan juga buat pembangunan juga gitu. Kayak buat buat semen, buat apa fondasi bangunan juga. Terus dalam tiap tiap makhluk itu buat air itu baik apa ya tanaman, manusia dan hewan. Jadi kenapa penting untuk melestarikan air itu kayak apa ya bahasakannya itu kayak melestarikan kehidupan gitu. Itu sih kalau dari aku tadi ya. Oke, terima kasih Kak Sultan atas pendapatnya. Nah, berarti dari Kak Sultan dan juga Kak Agnes sendiri penting untuk generasi muda agar bisa aware tentang pelestarian air, terutama seperti yang dikatakan oleh Kak Agnes tadi, kita perlu concern soalnya ternyata air itu nggak selamanya bisa kita dapetin dengan semudah itu. Bahkan Kak Agnes juga pernah mengalami krisis air pada waktu kecil. Nah, itu seharusnya bisa juga dijadikan concern untuk generasi-generasi muda. Terlebih lagi, air itu sangat berguna untuk kehidupan, sangat dibutuhkan untuk kehidupan mulai dari masak, mandi, atau mungkin kata Kak Sultan tadi untuk membuat bangunan, dan juga selain untuk manusia, berguna juga untuk fauna dan flora, seperti itu ya. Oke, dari Kakak-kakak sendiri, ada nggak saran untuk teman-teman yang ingin ikut untuk menjaga kelestarian air, namun masih bingung harus mulai dari mana, seperti itu? Mungkin dari Kak Sultan dulu. Mungkin kalau dari aku kalau misalnya aku gambarin itu mungkin mulai dari apa ya mungkin dari bak mandi ya. Soalnya kan sering kita pakai untuk berbagai macam kegiatan. Soalnya yang aku ngerasain itu di rumahku itu apa ya meskipun bak mandinya udah penuh nih udah volumenya udah penuh tapi tetap dinyalain airnya kan takut kehabisan gitu. Padahal kan paling kalau habis dipakai buat mandi BAB, BAK paling cuma habis seperempatnya doang nggak perlu diisi lagi gitu. Itu juga perlu diperhatiin itu apa penggunaan keran airnya rasa gitu. Ya kalau kan aku kan sama Kadian kan muslim kan mungkin dari masalah wudhu juga sebenarnya bisa dikonsen. Soalnya kan kalau misalnya kebatinan kan kadang-kadang kan air kan dinyalainnya kan kanan banget gitu kayak maksimum kucurannya kan deras banget itu juga mungkin apa dibiasain untuk dikurangin airnya mungkin kayak aku itu sekarang kalau wudhu itu paling setetes-tetes saja bisa tuh belajar wudhu pakai air yang kayak lebih sedikit sih ya bahasanya yang apa kucurannya dari ikannya itu lebih lambat itu tuh sih dari aku Diminimalkan gitu ya, Kak? iya diminimalkan. Oke. Makasih Kak Sultan untuk penjelasannya. Mungkin dari Kak Agnes? Kalau dari aku memang untuk turut menjaga kelestarian air itu nggak perlu dari uh, usaha-usaha yang besar ya, yang muluk-muluk itu nggak perlu. Kita bisa mulai dari hal-hal kecil dulu aja, karena sesuatu yang kecil kan pasti bisa berdampak yang besar juga gitu kan. Mulai dari hal-hal sederhana, contohnya kayak yang udah Sultan jelasin tadi, mungkin bijak penggunaan air, terus juga misal kayak mandi, itu mandinya jangan lama-lama, dan toh juga keseringan mandi itu juga nggak baik kan sebenarnya. Terus juga misal kayak nyiram tanaman itu kan kadang ada yang kayak pakai alat buat nyiram tanaman gitu loh, tinggal tuang gitu atau mungkin pakai ember isi air terus ngambil pakai gayung air gitu.
kan sebenarnya mungkin lebih baik kalau pakai selang alat kayak buat nyiram tanaman, jadi kayak banyak sedikitnya itu kita bisa kontrol kalau pakai selang. Terus juga nggak buang sampah sembarangan untuk menunjang ketersediaan air bersih, karena uh, setiap kali kita buang sampah sembarangan dan ujung-ujungnya itu juga ngalirnya ke um, lewat selokan, terus juga ke sungai dan akhirnya ke laut, dan akhirnya kan banyak air yang tercemar. Nah, dari situ semakin berkurangnya apa ya, akses kita untuk mendapatkan air bersih gitu. Jadi kita juga harus bisa melestarikan lingkungan, jaga lingkungan, jangan sampai tercemar oleh kotoran-kotoran gitu. Mungkin itu sih. Oke, terima kasih Kak Agnes atas penjelasannya. Berarti untuk teman-teman yang ingin mulai menjaga kelestarian air, bisa dimulai dari hal-hal kecil seperti yang sudah dijelaskan sama Kak Sultan dan juga Kak Agnes tadi. Bisa dari menutup keran kalau bak mandinya udah penuh, jadi nggak meluber-luber terusan gitu. Atau mungkin dari pembuangan sampah juga seperti yang dijelaskan Kak Agnes tadi. Jangan buang sampah sembarangan, terutama ke selokan atau ke sungai. Selain itu juga mandinya jangan lama-lama, mungkin seperti itu ya Kak. Sebenarnya nggak harus muluk-muluk dari hal besar, dari hal kecil juga bisa kita lakukan untuk mulai ikut menjaga kelestarian air. Oke. Sebelumnya halo. Kenapa Kak dia? Oh ya. Oh di aku Kak Agnesnya nge-freeze soalnya saya kira itu terkendala jaringan di sayanya Kak. Oh, aku juga sama sih nge-freeze Kak Oh ya. Agnesnya. Oke. Tak terasa nih Kak, udah di penghujung acara. Mungkin sebelum saya tutup untuk proses wawancaranya ini, dari Kak Sultan dan juga Kak Agnes, apakah ada pesan yang ingin disampaikan kepada generasi muda terkait dengan pelestarian air ini, atau mungkin terkait dengan Waterination, seperti itu Kak? Ya mungkin kalau dari aku sih apa ya, rajin-rajin cari tahu tentang air gitu, pelestarian air, terus sama sering nonton dokumenter tentang krisis air juga, karena waktu aku juga di Water Nation, aku juga sering nonton juga video-video krisis air, atau bahkan coba belajar online course ya, biar lebih tahu lagi. Jadi kalau semakin tahu itu kayak semakin peka gitu terhadap apa yang di sekitar kita yang berhubungan dengan apa yang kita pelajari. Oke, terima kasih Kak Sultan atas sarannya dan juga pesannya. Mungkin dari Kak Agnes ingin menambahi? Ya, jadi kayak yang udah Sultan bilang, kalau kita semakin teredukasi juga mungkin semakin peka, semakin aware, dan maka dari itu kita juga membuat program yang namanya Mematik Tadi, dan sambil kita menyusun itu, mungkin teman-teman bisa sambil follow Water Initiation supaya nggak ketinggalan info soal program tersebut. Boleh nyalain loncengnya juga biar nggak ketinggalan info. Dan lewat dari itu juga mungkin dari saran-saran dari kita yang soal hal-hal sederhana yang bisa dilakuin. Karena itu juga mungkin bisa kayak spread awareness di media sosial, karena kan media sosial itu platform yang Oke, sebenarnya dari Kak Agnes terkendala jaringan. Mungkin bisa kita tunggu dulu bareng. Oke. Halo Kak Agnes. Halo. Iya Kak, nggak apa-apa. Mungkin bisa diulangi Kak untuk pesannya tadi. Pada intinya kita teredukasi dan kita udah punya banyak pemahaman tentang pentingnya lingkungan dan air bersih serta sanitasi kayak Sultan bilang tadi, kita mungkin bisa lebih aware juga buat ikut melestarikan lingkungan dan air bersih. Salah satunya juga dari program kita Memetik yang nantinya akan launching. Teman-teman boleh follow dan juga dengan loncengnya biar nggak ketinggalan info.
Terus juga sembari itu boleh juga kayak spread awareness di media sosial, karena kayak yang kita tahu media sosial itu kan platform yang bisa kasih dampak atau efek yang besar banget. Kita bisa kayak sebarin info sebanyak-banyaknya di media sosial ke banyak orang gitu. Akan lebih baik kan kalau misalkan kita kasih info yang lebih bermanfaat, yang positif, contohnya kayak mungkin ngingetin buat minum, buat jaga hidrasi tubuh, dan juga pelestarian air gitu. Ini itu dari aku. Oke, terima kasih Kak Agnes atas pesan-pesannya dan juga Kak Sultan juga atas pesan-pesannya yang keren-keren banget. Dan juga diingatkan juga kepada teman-teman yang mungkin tertarik nih tentang tema atau topik pelestarian air ini, bisa langsung cek di Instagramnya Water Nation, bisa di-follow, bisa diaktifkan juga loncengnya agar gak ketinggalan informasi-informasi dari Water Nation. Oke, terima kasih untuk Kak Agnes dan juga Kak Sultan atas kesempatan wawancara dan juga diskusi singkat ya dari bersama LPM Aqua, dan juga izinkan saya mengingatkan lagi bahwa diskusi dan juga wawancara pada hari ini akan dimuat dalam buletin Aqua yang akan terbit tanggal 31 Maret 2022 serta pada YouTube Aqua TV. Nanti untuk informasi-informasi selanjutnya mungkin bisa saya infokan lagi ya Kak Sultan, Kak Agnes, terkait buletinnya atau YouTube-nya. Oke, mungkin dari saya cukup Kak untuk wawancaranya pada sore hari ini. Terima kasih sekali lagi kepada Kak Sultan dan juga Kak Agnes atas waktunya yang telah mau meluangkan waktunya untuk berdiskusi dan juga wawancara pada LPM Aqua. Itu. Sekali lagi terima kasih. Mungkin bisa saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih ya kakak-kakak. Terima kasih juga Kak Sultan. Sukses terus untuk program-program ke depannya, terutama untuk Water Nation. Bye. Terima kasih ya teman-teman aku FPIKUB. Nanti kalau udah terbit boleh share linknya ke Sultan. Oke Kak, siap. Terima kasih.